Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa hari kemarin, tepatnya kemarin lusa ya, itu putranya Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Wakil Bupati Garut. Acaranya itu sudah lama sekali saya ketahui, malah saya mendapatkan rundown acaranya itu jauh-jauh hari sebelum akad nikah, dan saya memang tidak ada sama sekali memiliki intensi untuk membahas hal itu ya, padahal bisa saja dijadikan konten itu. Orang-orang nggak ada yang tahu, cuman kan itu masalahnya masalah dapur rumah tangga orang begitu ya. Ini acara keluarga, nggak bagus kalau kita itu ikut campur di dalamnya begitu, nggak elok. Dan tadinya memang saya tidak akan membahas tentang perkara ini, perkara pernikahan, sampai ada lewat di beranda saya, di beranda YouTube saya, pernikahannya Kang Deddy Mulyadi, bukan Kang Deddy ya, anaknya Kang Deddy Mulyadi, dari segi akad begitu. Dan waktu saya lihat, waduh, ini akadnya sangat rapi sekali, sangat rapi sekali. Jadi for the context ya, untuk orang-orang yang dari awal melihat channel YouTube saya itu insya Allah akan paham bahwa permasalahan saya, atau beginilah saya katakan ya, yang saya lihat dari KDM ini itu bukan dari kebijakannya secara per se begitu ya, seluruh kebijakannya begitu dilihat dari itu kebijakannya KDM, bukan dari segi itu, tetapi dari segi bahwa KDM ini suka offside tatkala berbicara tentang agama. Dari segi itu saja. Jadi dari segi-segi yang lain sampai saat ini begitu ya, saya belum memberanikan diri untuk mengomentari, entah kalau besok lusa begitu ya. Nah, karena pernikahan ini erat sekali kaitannya dengan agama, karena memang tanpa aturan agama pernikahan itu tidak akan bisa sah, maka tatkala melihat ini sesuatu yang harus diapresiasi, karena sebagai public figure sampai saat ini begitu ya, tidak banyak pernikahan serapi yang dilaksanakan kemarin. Jadi saya ucapkan selamat, barakallahu lakuma wa baraka alaikum fil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada Anda berdua, dan semoga Allah jama'a bainakum fil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Anda berdua di dalam kebaikan. Dan ada sedikit insight ya, bahwa ini adalah suatu kolaborasi ya. Sangat naif kalau kita melihat ini hanya sekedar dari segi politik begitu ya, karena ini adalah dua hati yang susah lah kalau mengatakan ini pernikahan politis begitu, sangat sulit. Jadi kita tidak masuk ke dalam ranah itu, dan saya bukan termasuk orang yang anti terhadap keluarga besar masuk ke dalam pemerintahan, tidak. Selama itu baik begitu, tidak ada masalah. Kita lihat dari dulu juga kan begitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara isyarat memberikan kekhalifahannya itu kepada Sayyidina Abu Bakar, itu secara isyaratkan demikian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Ya, mertuanya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu memindahkannya kepada Sayyidina Umar, itu juga masih ada ikatan keluarga juga. Kemudian kepada Sayyidina Utsman juga masih ada ikatan keluarga juga. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan secara bahasa kita katakan quote and quote begitu, itu sebagai dinasti politik, tidak ada masalah sama sekali. Jadi itu bukan perkara yang concern saya bahas. Jadi mudah-mudahan yang mendengar juga sedikit banyaknya begitu ya, bisa melihat secara objektif mana perkara, minimalnya lah. Kalau tidak bisa melihat secara objektif kepada KDM, coba lihat secara objektif apa yang saya bahas. Karena audiens saya juga ada yang terkadang begitu melihat
perkataan saya ini tatkala dia ada sekiranya begitu ya memunculkan kebaikannya KDM, nggak suka begitu. Wah ini pelin-pelan, kadang-kadang muji begitu, kadang-kadang menghujat. Tatkala menghujat senang begitu. Ada yang seperti itu. Padahal tujuan saya itu bukan menghujat dan bukan memujinya, bukan. Tetapi ada case per case yang mana itu bisa diambil contoh oleh kita. Ada yang mana itu harus menjadi concern kita. Dan ini insya Allah akan terus dilaksanakan begitu ya. Kalau dalam hal sekali lagi yang berkaitan dengan agama. Nah, apa video yang akan kita lihat saat ini akan kita lihat secara langsung ya. Videonya 7 menitan dan akan kita lihat satu persatu apa yang saya maksud. Ini dengan pernikahan paling rapi yang pernah saya lihat. Kalau kita mau katakan ini royal wedding begitu ya. Cuman kan kalau kita bukan kerajaan lah. Ya terlepas KDM itu banyak yang mengatakan banyak yang memanggil raja, terlepas dari itu. Ini adalah pernikahan yang menurut saya bisa menjadi contoh. Kita lihat dulu ya. Ulah tiasa ngadeg sakedap bager pangersa pada Mulyadi tiasa ngadeg sakedap hapunten aa mayun ka ayah sakali deui tedak pangdoa tina janten rama mugi-mugi kariduan kaikhlasan ayah ka aa insyaallah tiasa janten ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oke sebentar ya, ini kalau misalkan untuk urusan ikhtilat bercampurnya laki-laki dengan perempuan itu oleh kalangan pesantren yang kita nyebutnya apik lah gitu ya, yang hati-hati, yang waro itu nggak bakalan kepake memang ya. Tapi kan sudah menjadi kebiasaan juga. Jadi permasalahan ikhtilat ini ada ulama yang membedakan begitu, termasuk yang saya lihat itu Syekh Hamzah Yusuf. Beliau itu mengatakan berbeda konteks zaman dahulu dengan sekarang. Dulu itu orang-orang agak sulit mengendalikan diri, kalau sekarang itu lebih mudah mengendalikan diri. Jadi kalau melihat hukum itu dia tergantung kepada ilatnya, itu kita bisa melihat dengan perspektif yang lain. Dan itu tidak masuk dalam pembahasan saya begitu ya, karena pembahasan saya ini pada akadnya. Jadi prosesi dari akad sampai akhir akad di situ saja prosesinya, bukan keseluruhan prosesinya. Kalau keseluruhan prosesinya ya susah kita melihat pernikahan para kiai pun itu yang ikhtilat juga terjadi di situ begitu ya. Jadi itu perfect ya tidak ya. Saya tidak melihat perfection di sini, tidak melihat kesempurnaan. Cuman tadi saya katakan ini adalah yang paling rapi yang pernah saya lihat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Papa dan Mama yang sangat aku cintai, aku sayangi. Aku mohon maaf bila selama ini telah banyak melakukan kesalahan dan kehilafan, baik kata-kata, perilaku yang kurang berkenan atau yang tidak pantas aku lakukan. Aku juga memohon doa Papa dan Mama. Semoga kehidupan rumah tangga aku nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang baik ini, aku mohon izin, mohon restu, mohon kepercayaan untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan aku sendiri yang bernama Maula Akbar Mulyadi Putra bin Dedi Mulyadi. Aku ikhlas, insya Allah. Aku ridho Papa dan Mama menikahkanku hari ini. Kakak, Papa dan Mama memaafkan segala kesalahan dan kehilafanmu, serta mendoakan semoga hidupmu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera dan penuh keberkahan dari Allah SWT. Kakak, di saat yang baik ini insya Allah sebentar lagi
Bapak akan menikahkanmu dengan laki-laki pilihanmu, Maula Akbar Mulyadi Putra bin Dedi Mulyadi. Semoga ridho dan berkah Allah SWT menyertai kita. Amin. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada apa? Ini ada persaksian kepada hadirin, kepada khalayak bahwa beliau ini yang bersangkutan ya. Saya bilangnya apa ya? Bu Putri apa Teh Putri ini? Bu Putri lah ya. Bu Putri itu tidak terpaksa menjalani pernikahan ini. Itu secara zahir ditampakkan, dan sebelumnya juga membaca syahadat, dan nanti akan kita bahas hal itu ya. Ini sangat bagus sekali. Jadi sampai sini ya. Ada ishad, ada persaksian kepada khalayak yang hadir bahwa yang bersangkutan ini tidak dipaksa atas pernikahannya begitu. Meskipun ya kan ada hak wali itu ya untuk memaksa apa yang jadi diwalikannya untuk menikah, tapi ini memang tidak terjadi, dan secara zahir ishad ini bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembacaan ayat Al-Qur'annya kan nggak aneh-aneh ya, nggak ada langgam Jawa, tidak ada langgam Sunda begitu. Itu nggak aneh-aneh. Jadi ini acara sakral, memang betul-betul sesuai dengan syariat. Meskipun kalau misalkan begitu ya memakai langgam Jawa itu kan permasalahan, jadi dalam qiraah tuh nggak ada permasalahan juga sebetulnya kalau dilihat dari satu rangkaian. Cuman KDM ini dan saya katakan timnya lah ya, ini bagus sekali, tidak ada kontroversi sama sekali dalam hal ini. Nah, baru kan sekarang kita masuk ke dalam ijab kabulnya. Nah, khutbahnya ini saya tidak melihat ada secara panjang ya, kecuali kalau yang tadi itu bisa nggak dipakai disebut sebagai khutbah itu ya. Itu ada sholawat tadi ya. Ya dilihatlah nanti ya, secara khusus khutbah itu tidak terlihat. Mungkin yang tadi kalau misalkan dilihat lagi diulang itu bisa menjadi apakah itu termasuk khutbah nikah atau tidak. Nah, dan kalaupun tidak ada itu kan sunnah begitu, tidak menjadi masalah bagi keabsahan pernikahannya. Nah, ini yang menarik nih ya. Ini kan ayahnya Bu Putri langsung begitu yang menikahkan, jadi tidak diwakilkan. Kita lihat saja dulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Maula Akbar Mulyadi Putra bin Dedi Mulyadi saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak kandung saya Lutfianisa Putri Kalina binti Karyoto dengan mas kawin berupa 9 ekor sapi, 9 ekor domba Garut, 9 ekor ayam pelung Cianjur, 9 tanggungan bibit ikan gurame soang, 99 jenis bibit buah dan kayu lokal, 9 jenis benih padi lokal, dan logam mulia seberat 90 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Lutfianisa Putri Karina binti Karyoto dengan mas kawin tersebut tunai. Oke, sebentar ya. Nah, itu yang saya lihat ya, ayahnya Ibu Putri ini sebelum mengakadkan itu membaca istighfar dulu, kemudian membaca syahadat dulu. Ini yang saya maksud ya.
eh, bahwa yang menikahkan itu kan tidak boleh orang fasik. Minimalnya saat yang bersangkutan ini mengadakan akad tersebut begitu. Dan itu cukup dilaksanakan dengan istighfar dengan istighfar sebelum melaksanakan akad dan membaca syahadat. Ini sangat baik sekali, dan kalau kita lihat Bu Putrinya kan tidak disandingkan dengan dengan sang pengantin laki-laki begitu ya. Nanti baru keluar tuh pengantinnya. Dan kalau kita lihat beberapa pernikahan itu kan suka ada yang disandingkan begitu ya, kemudian pakai kerudung begitu. Biasanya kalau di Sunda setahu saya seperti itu. Kebanyakannya yang dulu begitu ya, nggak tahu karena saya nggak nikah juga dengan orang Sunda, jadi saya juga nggak terlalu paham begitu ya. Cuman kalau misalkan melihat pernikahan ya kadang ada yang demikian ya, disandingkan kemudian memakai kain, itu kan sudah bertemu lah. Jadi terlepas dari sebelumnya itu pernah bertemu atau tidak, kemudian sebelumnya itu pernah terlihat berdua atau tidak, terlepas dari hal itu semua, posisi saya adalah di dalam akad ini begitu. Dan di dalam akad ini pemilihan saksinya juga sangat hati-hati begitu ya. Pemilihan saksinya kan bukan hanya sekedar pejabat, itu orang-orang yang masyhur di dalam kealimannya. Kalau tidak salah tadi ada Menteri Agama kalau nggak salah itu ya. Dan Pak siapa satu lagi, Masya Allah, lupa saya, itu wajahnya familiar juga. Jadi ini sangat baik sekali, nggak ada gimmick-gimmick tuh di dalam pernikahannya. Padahal kemarin rumah sakit Welas Asih itu kan digonta-ganti namanya, meskipun itu tidak menjadi pembenaran loh ya, dalam pengertian mengganti rumah sakit Al Ihsan kemudian ditaklil menjadi Welas Asih, kemudian ditaklil menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim, itu tetap bermasalah. Kemudian kaligrafi Ar-Rahman Ar-Rahim juga tetap bermasalah. Kemudian simbolisme gitu ya dengan 3 titik, banyak sekali kemungkinan pemaknaannya di situ juga bermasalah. Itu lain hal begitu ya, lain hal. Ini whole another story, ini cerita yang lain, karena ini adalah nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di dalam keluarga begitu. Dan ini ditanggapi, minimalnya dilihat dari video ini, dengan serius oleh kedua belah pihak begitu. Jadi mendengarkan, kalau misalkan ini saya tidak tahu ya apakah itu memang pengetahuan beliau-beliau ini memang rapih di dalam berfikih, dalam pengertian ya sebisa yang mereka bisa begitu. Diperhatikan hal-hal detail seperti tadi itu, membaca istighfar dulu sebelum berakad, kemudian membaca dulu syahadat sebelum akad, kemudian tidak menyatukan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, atau ini adalah saran dari yang menjadi saksi begitu ya. Saya tidak tahu itu, cuman kalaupun itu memang saran dari yang menjadi saksi, ya bagus, memang harus mendengarkan perkataan alim. Ini dalam hal ini saya hormat kepada beliau, Kang Deddy Mulyadi. Jadi sekali lagi, saya tidak memiliki masalah sama sekali terhadap beliau. Jadi apakah saya ini termasuk orang yang tidak mau beliau itu karir politiknya melejit? Nggak ada, tidak ada bagi saya itu hal seperti itu. Yang saya soroti dari beliau ini, dari KDM ini adalah perkara-perkara atau momen-momen tatkala beliau ini berkata-kata tentang agama. Dan kalau salah ya harus dikatakan salah begitu. Itu yang menjadi point of view-nya begitu ya. Poin saya melihatnya itu di situ. Ini kita akan lanjutkan karena masih ada beberapa menit lagi nih. Kami undang, inilah Bapak Ibu Lutfianisa Putri Karlina. Nah itu ya, kalau lihat pengantin baru itu seneng kita ngelihatnya itu ya, Masya Allah. Bukan berarti pengen lagi sih, cuma dia seneng aja kalau ngelihat pengantin baru itu. Auranya berbeda.
menjadi saksi dari kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong ini menyerahkan kalau di kami ini SIM B, surat izin mondok bersama. Ini kartunya, kemudian ini untuk ibu juga sama, ya ini kartunya. Selamat kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayongbong, Kementerian Agama Kabupaten Garut mengucapkan selamat berbahagia. Semoga anak-anak berdua sakinah, mawadah dan juga warohmah. Amin. Sakinah, mawadah dan rahmah ya. Oke. Nah itu alhamdulillah ya. Salah satu pernikahan terapi yang sifatnya itu public figure begitu, yang pernah saya saksikan. Terlepas dari tadi ya, kita tidak mencari perfection begitu, kita tidak mencari kesempurnaan, karena ya susah kalau itu. Jangankan di para pejabat yang levelnya sudah tinggi begitu, di kalangan ustadz kiai pun sulit untuk mendapatkannya. Jadi ala kulli hal, saya ini memimpikan ya adanya kedewasaan di dalam melihat sesuatu. Jadi tidak bisa ya, tatkala kita ini tidak sepaham dengan satu perkara, dengan satu hal, kemudian semua perkara jadi jelek begitu. Kemudian tatkala kita itu menyukai seseorang karena satu hal, itu semuanya juga menjadi baik. Tidak seperti itu. Ya kalau kita itu memiliki fondasi, memiliki asas lah katakan begitu ya, kaidah-kaidah untuk memperhatikan salah dan benarnya seseorang yang memiliki potensi untuk diikuti di dalam benar dan salahnya, yaitu speak up saja, berbicara saja. Adapun itu nanti benar dan salahnya bisa diperdebatkan begitu. Berbeda halnya dengan perkara-perkara yang qat'iyat. Perkara-perkara yang qat'iyat itu mau tidak mau kita itu harus mengatakannya dengan tegas begitu. Perkara-perkara yang qat'iyat itu kan dia sudah tidak ada ruang untuk berdebat ya, kecuali untuk orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil itu kan nggak tahu mana qat'i mana zonni, akhirnya yang menjadi percuma juga berbicara dengan orang-orang yang jahil. Jadi mudah-mudahan ya setidaknya begitu, ini bukan hanya bagi orang-orang yang pesan saya begitu ya dengan video ini, bukan hanya pesan bagi orang-orang yang sedari awal itu sudah melihat bahwa saya ini anti KDM gitu, kemudian saya ini berusaha untuk menghilangkan stigma itu. Enggak, karena sedari awal bukan seperti itu. Video pertama saya tentang KDM itu bukan menghujat tetapi memuji. Itu video pertama saya tentang KDM. Dan mudah-mudahan video ini juga menjadi pelajaran ya bagi orang yang memang seolah-olah semua perbuatan KDM itu jelek semua, buruk semua. Ini juga supaya menjadi pelajaran bahwa terkadang kita itu masih melihat perkara tidak dengan asas, tidak dengan kaidah yang ajeg, tidak dengan asas, tidak dengan kaidah yang koheren begitu, yang konsisten. Nah, maka memiliki kaidah yang konsisten itu harus wajib begitu. Makanya kalau kita misalkan mau melihat fikih, kita harus tahu dari madhab apa kita melihat. Kalau kita mau melihat akidah pun demikian, dari madhab apa kita mau melihat. Sehingga yang memang berkesesuaian dengan asas yang kita pertahankan, yang menjadi ideologi kita, itu kita bisa katakan benar begitu. Kemudian yang tidak sesuai dengan asas ideologi kita bisa katakan salah, dan itu akan konsisten. Kalau kita itu melihat seseorang hanya karena tidak suka, atau melihat seseorang itu hanya karena suka, pada akhirnya tidak akan ada pattern yang konsisten, tidak akan ada pattern yang koheren begitu. Ini mudah-mudahan sedikit banyaknya lah, karena meskipun satu orang begitu ya yang bisa memahami apa yang coba saya sampaikan, itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Untuk saya itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai puluhan, apalagi sampai ratusan, apalagi sampai ribuan. Itu merupakan suatu hal yang sulit dicapai oleh orang-orang terdahulu ya, karena keterbatasan media. Sekarang kan media sudah lebih
sudah lebih masif lagi. Jadi ala kulli hal kepada putranya Kang Deddy Mulyadi dan Ibu Putri, saya doakan mudah-mudahan pernikahannya membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ikatan kekeluargaan yang terjalin ya di antara dua pesohor ini, Kang Deddy Mulyadi dan ayahnya Ibu Putri, itu mudah-mudahan juga memberi kemaslahatan. Dan tetap kalau besok lusa misalkan Kang Deddy Mulyadi ini berbicara ngaco lagi tentang agama, tadi saya katakan sekali lagi ya, dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah atau Syafi'iyah di dalam fikih, ya saya bakal berbicara lagi begitu dalam hal itu. Dan mudah-mudahan orang yang mendengarnya itu bisa lebih dewasa untuk menyikapi apa-apa yang dikomentari, meskipun dalam beberapa hal kata-katanya itu pedas, karena memang kesalahannya itu bisa fatal begitu, itu bermasalah. Nah demikian, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.